Pada tanggal 13 Juli 1944 di negara Ukraina sedang terjadi pertempuran pesawat antara Uni Soviet dengan Jerman. Lalu seorang pilot Soviet yang bernama Mikhail sedang melakukan serangan kepada lawan-lawannya. Namun di tengah-tengah pertempuran, Mikhail mulai terpojok dan ia langsung menurunkan pesawatnya untuk menghindari serangan lawan. Hingga akhirnya ia berhasil memancing satu pesawat untuk menabrak jembatan. Namun sayangnya dua pesawat lainnya muncul dari belakang dan Mikhail pun langsung membalikan posisi pesawatnya agar ada di belakang mereka. Lalu ia menyerang ekor pesawat Jerman, namun sayangnya puing-puing itu mental dan mengenai pesawatnya Mikhail. Hingga akhirnya pesawat Mikhail pun ngebul dan ia langsung loncat dari pesawat untuk menyelamatkan diri. Saat Mikhail tersadar, ia langsung terkejut karena ternyata ia telah mendarat di wilayah musuh. Akibat hal itulah, prajurit Jerman langsung mengepungnya dan menangkap si Mikhail. Satu bulan kemudian di kota Lodge, pasukan Jerman sedang mengumpulkan para pilot yang telah tertangkap dan akan diberikan sebuah pembinaan. Namun ternyata orang yang menjadi instrukturnya adalah temannya Mikhail yang bernama Kolya. Di sini Mikhail pun tentu saja terkejut karena sebelumnya Kolya telah dikabarkan gugur dalam medan perang. Namun nyatanya ia telah tertangkap dan kini membelot kepada pihak Jerman. Lalu Kolya menyampaikan program dari pihak Jerman bahwa mereka akan kembali ditugaskan menjadi seorang pilot dengan persyaratan mereka harus bersedia pindah kubu. Saat pembinaan itu berakhir, kedua sahabat ini langsung berpelukan dan Kolya mengatakan bahwa ia memang sengaja tidak memberi kabar kepada keluarganya. Bahkan ia juga tidak ingin pulang ke negaranya sendiri karena ia sudah merasa nyaman tinggal di pihak Jerman yang gajinya sangat tinggi dan makanannya yang cukup. Dan tidak seperti menjadi warga Soviet yang semuanya dijatah oleh pemerintah. Di sana Kolya juga menyuruh Mikhail untuk berbelot juga agar kehidupannya menjadi enak. Namun Mikhail menolaknya dan balik mengajak Kolya untuk pulang ke negara tercinta menggunakan pesawat Jerman yang nanti akan mereka bajak untuk kabur. Mendengar itu Kolya mengatakan kalau Mikhail tidak akan pernah bisa melakukannya karena tentara Jerman sangat kuat dan ketat. Pada malam harinya Mikhail mencoba untuk kabur dengan beberapa rekannya. Namun sayangnya mereka berhasil keciduk oleh tentara Jerman. Lalu Kolya yang ada di sana menyuruh Mikhail untuk berbohong kalau ia sedang mencegah pelarian. Namun Mikhail menolaknya karena ia tidak mau berkhianat. Lalu Kolya menegaskan bahwa percuma saja mereka membela negaranya sendiri karena nyatanya orang-orang yang ada di Ukraina sudah menganggap mereka sebagai pengkhianat. Setelah itu Kolya dengan santuinya membunuh rekan sesama orang Soviet. Melihat itu tentu saja Mikhail ngamuk dan marah-marah di sana. Sebulan kemudian Mikhail pun dibuang ke kamp konsentras untuk dikerja paksakan. Lalu di sana Mikhail bertemu dengan seorang aki-aki yang melihat dokumennya. Di sini si kakek menyadari bahwa tawanan yang memiliki pelanggaran percobaan kabur maka akan dipastikan dibunuh oleh tentara Jerman. Namun ternyata si kakek ini malah memberikan dokumen miliknya kepada Mikhail agar Mikhail bisa selamat dan dipindahkan. Organisasi побега. Верно. Правильно. Hingga akhirnya Mikhail bersama para tawanan lain dipindahkan ke sebuah pulau. Lalu ia bertemu dengan seorang pria bernama Patih dan mereka pun berteman. Sesampainya di sana semua tahanan pun diabsen dan Mikhail kini dikenal sebagai Nikitienko karena sesuai dengan dokumennya. Lalu seorang penjaga yang galak mencoba menanyakan secara detail dari dokumen milik Mikhail. Dan untungnya Mikhail berhasil menjawab semua pertanyaannya. Setelah itu Mikhail dan kawan-kawan dipaksa kerja rodi di sana. Lalu terlihat tempat itu terdapat sebuah hanggar dan bandara yang dijadikan para ilmuwan Jerman untuk memproduksi sebuah roket. Kemudian malam harinya para tawanan sedang dikumpulkan di luar. Namun ternyata roket yang sedang diluncurkan itu terbang sembarang dan meledak di lokasi tawanan yang sedang berkumpul.
Hingga akhirnya beberapa tawanan tewas dan penjaga di sana langsung mengevakuasi para korban yang masih selamat untuk dilarikan ke rumah sakit. Pada saat itu Patih yang terkena ledakan ternyata ia masih hidup. Namun sayangnya penjaga menolak untuk memberikan pengobatan kepada Patih, sehingga Patih pun dibiarkan begitu saja di luar. Saat jam tidur, Mikhail terus memikirkan kondisi Patih, hingga akhirnya ia pun pergi keluar untuk memeriksa keadaan Patih yang terlihat sedang sekarat. Sebelum meninggal, Patih mengatakan kalau Mikhail harus menggantikan jatah tempatnya di dalam perahu, dan ia juga disuruh untuk mencari orang yang bernama Korsa. Keesokan harinya Mikhail terus berusaha untuk mencari orang yang bernama Korsa, hingga suatu hari ia mendengar nama itu sedang dipanggil oleh seseorang. Mengetahui itu tentu saja Mikhail langsung menghampirinya, yang ternyata saat itu Korsa sedang pergi ke pantai untuk menyembunyikan sebuah perahu karena mereka akan melakukan pelarian. Di sini Mikhail langsung mengakui bahwa dirinya akan menggantikan tempatnya Patih. Lalu seorang penjaga bernama Sokolov memberikan persetujuannya, dan ternyata Sokolovlah yang menjadi pemimpin mereka untuk kabur. Di dalam rencananya mereka akan mendayung sebuah perahu untuk menyeberang lautan. Namun di sini Mikhail tidak setuju dengan rencana itu karena ia yakin di sana pasti ada tentara Jerman yang sedang bersiaga. Hingga akhirnya Mikhail pun menyarankan mereka untuk membajak sebuah pesawat karena dirinya adalah seorang pilot. Sedangkan dokumen yang dimilikinya adalah dokumen palsu milik si kakek. Mendengar itu beberapa dari mereka tidak setuju untuk merubah rencananya. Namun Korsa sangat setuju dengan rencana Mikhail dan ia pun menyuruh Sokolov untuk memasukkan mereka berlima ke dalam mendara. Singkat cerita, mereka pun kini menjadi kru bersih-bersih di bandara, dan di sana mereka langsung mengatur strategi pelarian sambil mengamati keadaan di sana. Lalu mereka menanyakan apakah Mikhail mengerti bahasa Jerman karena semua petunjuk operasional pesawat yang tertera pada kokpit berbahasa Jerman. Mendengar itu Mikhail langsung terdiam karena ia tidak bisa berbahasa Jerman. Lalu mereka mengatakan kalau di dalam hutan ada sebuah hanggar terbengkalai yang berisi satu pesawat rusak, dan mereka menyarankan Mikhail untuk belajar kode instruksi itu di sana. Beberapa hari kemudian Mikhail and the gang diperkerjakan di sekitar hanggar karena Sokolov telah memindahkan mereka. Lalu Mikhail beralasan ingin mencari kayu bakar, padahal sebenarnya ia ingin masuk ke sebuah pesawat rusak. Mendengar itu penjaga dari pihak Jerman tentu saja mengizinkannya karena tidak merasa curiga. Lalu ia pun mulai masuk ke pesawat dan mempelajari semua gear-gear pesawat yang berbahasa Jerman. Di sini ia merasa kebingungan karena pesawat Jerman sangat berbeda dengan pesawat Soviet. Hingga akhirnya ia pun mencabut semua tanda petunjuk operasi mesin yang berbahasa Jerman agar nantinya diterjemahkan oleh Sokolov. Di sisi lain, si penjaga mulai merasa curiga kepada Mikhail karena ia sudah lama belum kembali untuk membawa kayu bakar. Sedangkan si Mikhail yang menyadari itu langsung menyelinap diam-diam dan mengambil sebuah kayu bakar agar tidak dicurigai. Setelah diterjemahkan oleh Sokolov, Mikhail kini mulai menghafal dan mengingat semua tanda petunjuk tadi. Keesokan harinya, pihak penjaga berhasil menemukan sebuah perahu yang tadinya akan digunakan Mikhail and the gang sebagai alat kabur. Lalu komandan menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu pemilik perahu itu. Sedangkan Sokolov memperingati semua baladnya untuk berhati-hati mengenai masalah tersebut. Saat akan tidur, Mikhail menyempatkan diri untuk menghafal semua tanda petunjuk. Namun ternyata orang yang ada di bawahnya mendengar itu dan merasa curiga. Hingga akhirnya ia pun melaporkannya kepada penjaga dan penggeledahan pun terjadi di sana. Lalu Sokolov sempat menemukan kepingan besi itu, namun ia dengan cepat langsung menggantinya dengan lencana besi miliknya. Keesokan harinya Mikhail and the gang memutuskan untuk melaksanakan rencana pelarian itu hari ini juga. Lalu Sokolov bertugas untuk mengalihkan perhatian penjaga di sana. Sedangkan dari belakang, Korsa bersiap-siap untuk membunuh penjaga itu dengan palu. Namun saat akan membunuhnya, tiba-tiba sebuah bom meledak di depan mereka, yang ternyata pihak Soviet sedang melakukan penyerangan kepada Jerman.
Akibat hal itulah rencana pelarian Mikhail and the gang menjadi hancur, dan terlihat pihak Soviet masih melakukan penyerangan. Di sini Mikhail keringat dingin dan berharap agar bom-bom itu tidak meledakkan hanggar tempat pesawat harapan mereka untuk kabur. Lalu sebuah bom jatuh di atap hanggar dan hal itu tentu saja membuat Mikhail panik. Namun untungnya bom itu tidak meledak dan hanya tersangkut di atas. Mengetahui itu, Mikhail langsung mengajukan diri kepada komandan untuk menjinakkan bom tersebut. Di sini komandan tentu saja merasa curiga dan menanyakan alasannya. Namun Mikhail yang pintar beralasan kalau ia hanya ingin mendapatkan makanan enak saja. Hingga akhirnya komandan itu percaya dan mengizinkannya. Lalu Mikhail mencoba membuka baut dari bom itu, namun tiba-tiba bom itu menimpanya dan Mikhail terus berusaha untuk menahannya. Sedangkan Korsa dan yang lainnya memutuskan untuk membantu Mikhail, dan pada akhirnya mereka pun berhasil menjinakkan bom tersebut. Atas keberanian itu, komandan langsung meliburkan tawanan dan memberinya semua jatah makanan secara double. Saat sedang makan, tiba-tiba seorang penjaga asal Soviet memarahi Mikhail karena ternyata penjinakan bom tadi menurutnya telah berkhianat kepada Soviet. Tidak hanya itu, si penjaga juga berteriak soal kode-kode pesawat yang selama ini dihafalkan Mikhail. Di sini Mikhail marah dan langsung membuka mulutnya dengan sosis hingga meninggal. Akibat kejadian itu, Mikhail pun dihukum cambuk sebanyak 25 kali. Dan Sokolov yang melakukannya tentu saja merasa tidak tega. Namun ia harus tetap profesional di hadapan tentara Jerman. Di tempat lain, Kolya sedang pepesawatan sambil mengenang masa lalunya saat bersama Mikhail. Tidak lama kemudian datanglah komandan yang menyampaikan informasi bahwa ada seorang tawanan ber-ID palsu. Di sini Kolya pun ditugaskan untuk mencari tahanan tersebut. Kembali lagi dengan Mikhail yang baru saja selesai disiksa oleh Sokolov hingga bonyok. Namun Korsa dan yang lainnya langsung memberikan semangat agar Mikhail mau bangkit dan melanjutkan rencana mereka. Pada pagi harinya mereka sedang membahas strategi pelariannya. Namun tiba-tiba sebuah pesawat datang ke sana yang ternyata penumpangnya adalah si Kolya. Mikhail yang melihat itu tentu saja terkejut dan langsung bersembunyi sambil memberitahu teman-temannya kalau Kolya sedang mencarinya karena telah memakai identitas palsu. Setelah itu para tawanan pun dikumpulkan untuk diperiksa satu persatu. Di sini Mikhail sangat panik karena ia takut Kolya melihatnya. Lalu pemeriksaan itu dilakukan dan pada barisan pertama aman. Sedangkan saat baris kedua, tiba-tiba seorang tawanan dari Soviet menyerang Kolya karena ia benci kepada pengkhianat negara. Disinilah Mikhail memanfaatkan kesempatan itu untuk pindah ke barisan pertama. Hingga akhirnya Kolya pun tidak berhasil menemukannya dan para tawanan disuruh kembali ke pekerjaannya. Kemudian di jam makan siang, pintu hanggar ditutup dan para penjaga akan beristirahat. Sehingga di sana hanya disisakan satu penjaga saja. Dan disinilah Mikhail and the gang akan melakukan aksinya untuk kabur. Tidak ingin buang waktu, Sokolov langsung menghampiri penjaga itu untuk menyerangnya. Namun ternyata penjaga itu sangat kuat, sehingga Korsa dan yang lainnya turun tangan untuk membantu Sokolov membunuh penjaga itu. Setelah itu Mikhail and the gang masuk ke dalam hanggar dan berpencar untuk melakukan tugasnya masing-masing, yang dimana ada yang membuka terpal pesawat dan lain-lain. Sedangkan Mikhail sendiri harus dibantu untuk masuk ke dalam kokpit karena ia yang masih hareeng. Saat sudah berhasil masuk, Mikhail pun melakukan penyesuaian agar dirinya nyaman untuk mengendarai pesawat tersebut. Di tempat lain, Kolya saat itu sedang dibawa keliling camp untuk melihat proses kerja pada tawanan. Namun tiba-tiba Kolya tidak enak hati dan memutuskan untuk kembali ke hanggar. Kembali lagi dengan Mikhail yang saat itu masih belum bisa untuk menghidupkan pesawat.
Ia pun panik dan menyuruh balad-baladnya untuk mencari aki besar di sekitar hanggar karena ternyata pesawat itu harus dicas dulu supaya bisa menyala. Hingga akhirnya semua mesin hidup dan baling-baling pesawat juga telah berputar. Lalu Michael menyuruh semua balad-baladnya untuk segera masuk ke dalam pesawat karena akan digaskeun. Namun ternyata pesawat ini masih tidak mau jalan karena ternyata kunci rodanya masih belum dibuka guys. Jadi mereka pun rariweuh lagi untuk membuka kunci tersebut. Sesudah dibuka, Michael kembali mencoba menggerakkan pesawatnya dan kali ini pesawat Jerman itu mulai berjalan keluar. Lalu terlihat semua penjaga di sana tetap enjoy karena mereka tidak curiga bahwa pesawat itu sedang ditunggangi oleh para tawanan. Di sini Michael menyuruh Sokolov untuk mencari peta dan ternyata di dalam peta itu terdapat beberapa dokumen lainnya yang sangat penting untuk tentara Jerman. Namun mereka tetap santuy dan menjalankan pesawatnya itu sampai ke jalur runway bandara. Lalu agar bisa diterbangkan, Michael menambahkan kecepatannya. Namun saat roda pesawat itu sudah naik, tiba-tiba pesawat ini malah seperti hilang kecepatan dan balik lagi turun ke daratan. Semua orang di dalam pesawat pun jadi panik, termasuk dengan Michael sendiri yang masih bingung dengan perilaku pesawat yang baru kali ini ia kendarai. Tidak hanya itu, mereka semakin panik karena jalur pesawat sudah di ujung runway. Namun Michael dengan sangat cepat langsung mengepotkan pesawat itu agar tidak menabraknya. Akibat kejadian itu, Michael memutuskan untuk melakukan penerbangan ini dari awal lagi. Sedangkan saat itu, ternyata Kolya dan komandannya sudah sampai di lokasi hanggar. Dan terlihat pasukan Jerman berlari ke arah mereka karena ingin menghentikannya. Begitupun dengan komandan yang langsung mengejar mereka secara dekat karena ia menyadari bahwa di dalam pesawat itu ada dokumen-dokumen penting. Sedangkan Kolya sendiri akan menghadang mereka dari ujung landasan. Tidak hanya itu, pesawat mereka juga mulai ditembak karena untuk menghentikan take off. Namun Michael tidak mau menyerah dan langsung menambah kecepatannya. Tapi lagi-lagi pesawat itu tetap tidak mau terbang karena kendali pesawat itu sangat keras untuk didorong. Menyadari itu, Sokolov dan yang lainnya langsung membantu Michael untuk mendorong kendali pesawat. Dan pada akhirnya pesawat itu pun terbang sambil melewati Kolya di sana. Saat di udara, Michael CS kembali mengalami masalah cuy karena pesawat itu malah jumping ke atas. Namun tiba-tiba Michael teringat dengan materi yang pernah disampaikan oleh Kolya bahwa level kontrol pesawat Jerman memang ditempatkan dalam posisi yang aneh, yaitu di sebelah kanan kursi pilot. Menyadari itu, Michael pun langsung meraih tuas yang ada di kanan dan akhirnya pesawat itu bisa terbang dengan lancar jaya. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama karena tiba-tiba Kolya menghubungi mereka lewat radio dan mengatakan kalau Kolya sudah ada di belakang mereka. Mengetahui itu, Michael pun menyuruh temannya untuk menyerang Kolya menggunakan deredet yang ada di atas dan setelah itu pertempuran pun terjadi di sana. Terlihat Kolya sangat lihai dalam mengendalikan pesawatnya, sehingga Michael dan yang lainnya kesusahan untuk menembaki si Kolya yang selalu bersembunyi di ekor pesawat. Di tengah-tengah pertarungan, Kolya menyuruh Michael untuk menyerah saja karena ia tidak akan mampu untuk mengalahkannya. Namun hal tidak terduga terjadi karena Kolya tiba-tiba kehabisan peluru. Menyadari itu, Korsa pun langsung balik menyerangnya. Tapi Michael yang baik hati malah menyuruh Korsa untuk menghentikan tembakannya. Bahkan ia juga mengajak Kolya untuk kembali ke negara tercinta karena saat itu kebetulan mereka sudah sampai ke wilayah Ukraina. Namun Kolya yang sudah tanggung membelot tentu saja menolaknya. Bahkan ia pun juga nekat menunggangkan pesawatnya di atas pesawat Michael agar pesawat mereka berdua jatuh bersama-sama.
Namun Mikhail yang tidak mau mati tentu saja langsung menyuruh Korsa untuk menembak pesawatnya Kolya. Hingga akhirnya pesawat Kolya pun ngebul dan di sana tidak ada parasut. Lalu sebelum meninggal, Kolya meminta maaf atas semua tindakannya. Bahkan ia pun juga meminta Mikhail untuk selalu menjaga rahasia pembelot ini kepada ayahnya. Dan setelah itu Kolya pun tewas. Setelah itu mereka pun sampailah ke wilayah Ukraina. Namun pasukan Soviet yang ada di bawah langsung menembaki mereka karena Mikhail sedang menggunakan pesawat Jerman. Maka dari itulah pesawat mereka menjadi rusak dan harus segera melakukan pendaratan. Lalu Mikhail menyuruh teman-temannya untuk bersiaga karena ia akan melakukan pendaratan darurat di sebuah gunung yang kosong. Kemudian Mikhail and the gang satu persatu keluar dari pesawat mereka dalam kondisi selamat. Lalu terlihat tentara Soviet mengepung mereka. Namun Mikhail dengan sigap langsung berteriak menggunakan bahasa setempat dan memberitahu bahwa mereka adalah orang senegara. Hingga akhirnya tentara itu percaya dan langsung membantu mereka untuk dilarikan ke rumah sakit. Setelah kejadian tadi, sebuah dokumen yang berhasil diambil oleh Mikhail kini langsung digunakan tentara Soviet untuk menghanguskan semua pabrik roket milik Jerman. Dan penyerangan itu dilakukan pada bulan Maret 1945. Namun di sini Mikhail tetap menjaga rahasia Kolya kepada semua orang-orang termasuk ayahnya Kolya. Dan film pun tamat.